Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadahu bihuda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah mempertemukan kita kembali dalam pelajaran Arabiyah Baina Yadaik. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Baik, kita kembali ke halaman 20. Kita masih belajar alamatut tarqim. Ada 5 lagi. Kita sambung. Halaman 20. Ini singkat aja ya. Singkat aja karena insya Allah mudah dipahami. Yang 1 sampai 3 udah kemarin. Yang nuqtah, alamatul istifham, sama fasilah. Sekarang alamatut ta'ajjub. Alamatut ta'ajjub. Tanda ekspresi takjub. Nah, ini peletakannya setelah kalimat takjub akan sesuatu. Contoh, takjub akan sesuatu, contoh, Masya Allah. Masya Allah, hada jamil jiddan. Tanda seru. Dan cara peletakannya sama seperti kemarin, mulasiqah bi kalimatin qablaha. Jadi menempel atau bersambung dengan kalimat setelahnya, tidak ada jeda. Kalau seperti ini salah. Jadi penulisannya harus setelah kalimatnya langsung kita tulis alamatut ta'ajjub atau tanda seru. Misalkan wa farhata. Nah, betapa bahagianya. Misalkan lagi wa khosrota. Betapa meruginya. Jadi semua kalimat takjub yang kita ucapkan, baik itu secara kita dalam keadaan sakit, misalkan kayak ini wa khosrota, aduh betapa ruginya, atau dalam keadaan senang, misal wa farhata, betapa bahagianya, maka setelahnya kita tulis kalimat takjub atau alamatut ta'ajjub, yaitu tanda seru. Tanda seru. Bahasa Arabnya alamatut ta'ajjub. Alamatut ta'ajjub. Nah, bisa lagi yang seperti ya laha. Ya laha. Yang seperti yang sering kita lihat di Arabiyah Baina Yadaik, ya laha min qa'atin nadhifah. Tanda seru. Betapa bagusnya kelas yang sangat bersih. Jadi semua kalimat takjub, semua kalimat kita akan ekspresi kita akan sesuatu hal yang membuat kita takjub, maka setelahnya dikasih tanda seperti ini, alamatut ta'ajjub, yaitu alamat tanda seru setiap kalimat takjub. Jadi peletakannya adalah setelah kalimat takjub akan sesuatu. Misalkan Masya Allah hada jamil jiddan, seperti ini. Kemudian wa farhata, kemudian seperti ini. Wa khasrata, seperti ini. Dan ya laha min qa'atin nadhifah, seperti ini. Pokoknya setiap kalimat takjub akan sesuatu, maka kita tulis alamatut ta'ajjub setelahnya. Kita lanjut ke halaman 42.
halaman 42. Ini udah paham kalau gampang kok. Untuk yang kemarin yang aktif, yang ngerjakan tugas, itu walaupun kurang, semuanya Ustadz kasih nilai 10. Yang kemarin ngumpul tugas. Adapun yang tidak, ya nilainya kosong. Kita lanjutkan ke halaman 42. Halaman 42. Kemudian yang ke-6, yang ke-5 lah. 5. Ke-6. Al-fasilah al-manqutah. Al-fasilah al-manqutah. Nah, tandanya seperti ini. Tandanya titik, kemudian di bawahnya koma. Di mana peletakan al-fasilah al-manqutah? Peletakannya adalah di antara kalimat yang salah satunya menjadi sebab, salah satunya menjadi sebab akan terjadinya sesuatu. Contoh, ana thalibun, titik koma, fa'ajtahid fi kulli darsin. Fa'ajtahid fi kulli darsin. Fa'ajtahid fi kulli darsin. Nah, ini sebabnya. Ini sebab. Nah, jadi di antara kalimat peletakannya adalah peletakan al-fasilah al-manqutah atau titik, kemudian di bawahnya koma. Di dalam bahasa Arab itu diletakkannya di antara kalimat yang salah satunya menjadi sebab akan terjadinya sesuatu. Contoh, saya seorang pelajar. Jadi sebabnya saya seorang pelajar itu, maka saya akan bersungguh-sungguh dalam setiap pelajaran. Contoh lagi misalkan seperti dhahabtu ila Makkah, seperti di buku. Dhahabtu ila Makkah. Kemudian kita kasih tanda titik koma. Namanya al-fasilah al-manqutah. Kemudian sebabnya di usolliya adz-zuhra fil haram, misalkan fi masjidil haram, fi masjidil haram. Nah, dhahabtu ila Makkah, sebabnya apa? Sebab kita pergi ke Mekah itu apa sebabnya? Li usolliya adz-zuhra fil masjidil haram. Untuk saya sholat zuhur di Masjid Haram Makkah. Nah, ini sebabnya. Maka apabila di salah satu kalimat, susunan kalimat itu ada sebab, maka di antara dua kalimat tersebut kita kasih al-fasilah al-manqutah, titik koma. Titik koma. Contoh lagi yang nomor 2 yang di buku halaman 42. Misalkan yumarisun nasu ba'dal ansitah. Manusia belajar sebagian kegiatan. Sebabnya apa? Litarwihi anin nafsi, untuk mengistirahatkan diri. Jadi karena ada sebab, maka diletakkanlah al-fasilah al-manqutah di antara kalimat yang sempurna tersebut. Contoh lagi misalkan ana thalibun, saya seorang pelajar. Jadi maka saya akan bersungguh-sungguh di setiap pelajaran.
Maka di sini dikasih al-fasilah al-manqutah. Al-fasilah al-manqutah itu apa, Ustaz? Titik koma. Jadi menerangkan tentang sebab. Kalimat setelahnya itu menerangkan tentang sebab. Sebabnya apa? Misalkan saya dhahabtu ila Makkah, saya pergi ke Mekah. Sebabnya untuk sholat zuhur. Saya seorang pelajar. Sebabnya maka saya akan belajar maka saya akan beristihad atau bersungguh-sungguh pada setiap pelajaran. Ada yang belum paham? Fadel pahamlah. Fadel. Taib. Lanjut. Yang setelahnya nuqtatan. Ustaz hapuslah. Ini sudah dicatat lah yang nomor 5. Alamatut ta'ajjub. Zaidan sudah. Sudah, Ustaz. Taib. Lanjut ke nuqtatan. Nuqtatan. Kemarin Ustadz lupa, ternyata masih ada pelajaran-pelajaran tentang penulisan. Jadi nggak kelihatan. Kemudian yang ketujuh, nuqtah. Nuqtatan. Nuqtatan itu apa artinya? Nuqtah itu artinya 1 titik. Adapun nuqtatan artinya 2 titik. Nuqtatan. Nah, ini tandanya titik 2. Nuqtatan. Adapun yang kemarin kita sudah penjelaskan tentang nuqtah. Nuqtah itu apa? Sudah kita jelaskan, diletakkan di mana sudah kita jelaskan. Sekarang nuqtatan yang tandanya seperti ini, titik 2. Nuqtatan itu diletakkan setelah sebelum kalimat yang akan disampaikan oleh pembicara. Apa itu nuqtatan? Nuqtatan itu artinya titik 2. Fungsinya apa atau diletakkannya di mana? Diletakkannya sebelum kalimat yang akan disampaikan oleh pembicara. Misal pembicaranya Ali. Ali berkata, Ali qala. Nah, ini pembicara. Kemudian kalimat yang akan disampaikannya apa? Misalkan la ta kulu at-tufah. Jangan kamu makan apel. Nah, diletakkannya di sini. Nah, jadi diletakkan sebelum kalimat yang akan disampaikan. Kalimat yang akan disampaikan adalah jangan kamu memakan apel. Jadi Ali berkata, kemudian isi kalimatnya tersebut apa? Dan di antara keduanya itu dikasih tanda titik 2. Misal lagi qala misalkan Zaidan. Qala Zaidan udkhulul qa'ah awil fasal atau fasal al-an. Kalian cepat masuk kelas sekarang. Zaidan berkata, jadi pembicaranya Zaidan. Isi perkataannya apa? Isi perkataannya udkhulul qa'ah al-an. Kalian masuklah kelas sekarang. Nah, diletakkan titik 2 tersebut atau nuqtatan tersebut sebelum kalimat yang akan disampaikan oleh pembicara. Jadi di sini. Nah, ini nanti berkaitan juga dengan setelahnya. Alamatut tansis. Alamatut tansis. Yang ke-8 alamatut tansis. Alamatut tansis.
Aduh. Nah, alamatut tansis. Alamatut tansis itu di mana diletakkannya? Diletakkannya di antara kalimat yang akan dibawakan. Jadi kalimat yang dibawakan itu di tengah-tengah kalimat tansis, di tengah-tengah tanda tansis. Tanda tansisnya seperti ini. Nah, jadi diletakkan kalimat yang dibawakan pembicara diletakkan di antara alamatut tansis. Nah, jadi alamatut tansis itu di mana diletakkannya? Diletakkannya kalimat yang dibawakan. Ini kalimat yang dibawakan nih. Nah, ini kalimat yang dibawakan. Nah, kalimat yang dibawakan pembicara diletakkan di antara alamatut tansis. Jadi alamatut tansis itu di luar dari perkataan yang dibawa. Nah, di sini. Nah, la taqulul tufah. Adapun nuktotan itu diletakkan sebelum kalimat yang akan disampaikan oleh pembicara. Ini kalimat yang akan disampaikan oleh pembicara. Titik duanya diletakkan sebelum kalimat tersebut. Adapun alamatut tansis, ini kalimat yang dibawakan pembicara diletakkan di antara tanda tansis. Nah, tanda ini. Nah, misalkan lagi lah. Ini Ustadz tulis contohnya di atas misalkan qala irsyad. Qala irsyad. Misalkan kum ya tullab. Kum yatullabu. Kum yatullabu. Nuktotannya diletakkan sebelum kalimat yang akan dibawakan. Ini kalimat yang akan dibawakan. Yang Ustadz barisi itu kalimat yang akan dibawakan. Adapun alamatut tansis, yaitu kalimat yang dibawakan itu di antara kedua alamatut tansis. Nah, jadi kayak gini. Nah, kalau nulis bahasa Arab seperti ini. Bisa seperti ini, bisa ininya juga nggak ada, bisa. Itu terserah antum. Kalau kayak gini juga benar. Kalau seperti ini juga lebih lengkap, ini benar juga. Semuanya benar. Dari sini ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Alamatut tansis, nuktotan, di mana diletakkan. Biasanya nuktotan sama alamatut tansis itu berdampingan. Biasanya. Muhammad Hanifuddin pahamlah. Ahmad Muhammad Hanifuddin. Ahmad Muhammad Hanifuddin. Baik. Fabian mana Fabian? Fabian mana? Nggak turun nggak? Fabian. Apa tadi? Pahamlah. Ayo. Kurang. Yang mana yang kurang paham? Semua yang dimatikan itu facecamnya tolong dinyalakan. Siapa tahu kan dimatikan itu bisa jadi main game atau dia nggak perhatikan, Ustadz nggak tahu. Nah, siapa Fabian? Yang mana yang belum paham?
Tadi sudah Ustaz sebutkan ada 3, alamatut tajub, alamatut tansis, sama nuktotan. Sama al-fasilah manqutoh, ada 4. Yang mana yang belum paham? Yang kedua tuh. Hah? Yang kedua tadi. Yang kedua tuh yang mana? Apa? Dicatat lah. Dicatat nggak? Belum nih. Belum. Nah, iya, dicatat dulu. Yang belum nyatat dicatat. Ustadz kasih waktu 3 menit. Dicatatlah. Tolong dicatat. Ini buat semuanya paham. Buat benar penulisan bahasa Arabnya kayak gimana. Rafif Syarif. Paham? Fahim tum ya Rafif? Baik. Uktubu ya tulab. Qabla antandamu. Tulis sebelum kalian nanti nyesal di akhir. Baik, siapa nanya? Muklas. Hah? Apa muklas? Kelas. Berarti Ustaz, Ya. alamatut tansis itu yang kurungnya itulah. Kalau di bahasa Indonesia tuh tutup kurung, buka kurung. Nah. Gampang aja, bahasa Indonesia sudah belajarin loh, tinggal nih yang di bahasa Arabnya kayak gimana, sama aja penulisannya. Cuma tadi yang al-fasilah manqutoh itu sepertinya nggak ada di bahasa Indonesia, sepertinya, wallahu alam. Yang al-fasilah manqutoh. Al-fasilah al-manqutoh. Mana Fabian? Catat Fabian. Catat. Yang lain juga lah. Yang lain. Sastra. Satir, sudah dicatat satir lah. Baik. Hah? Biar aja gini. Anu setai tandai karena yang nggak aktif tuh tandai titik di absennya, titik di mukanya. Menit lagi lah, semenit. Nanti Ustadz hapus. Yang terakhir, syartotan. Setelah syartotan baru kita masuk ke dalam pelajaran setelahnya. Wawul mat, wawul lin. Nanti ini dulu, wawul lain. Untuk yang kemarin, yang ngumpul, walaupun kurang-kurang, nilainya 10. Ustadz kasih semuanya. Adapun yang tidak ngumpul, mohon maaf, nilainya 0. Taib, lanjut. Syartotan. Hah? Nama set? 10. Itu pangkalnya online nih susah. Syartotan. Gimana yang buruk? Syartotan itu gimana tandanya? Nih. Nah, syartotan itu Pak diletakkan di mana? Jadi perkataan yang ingin dinampakkan diletakkan di antara syartotan. Nah, perkataan yang ingin dinampakkan atau ingin diperjelas, contohnya yang dinampakkan itu apa? Yang dinampakkan itu misalkan seperti
doa, seperti doa, atau ingin memperjelas sesuatu, ingin menerangkan sesuatu, ingin menerangkan sesuatu. Nah, perkataan yang ingin dinampakkan, yang ingin kita tampakkan dalam teks, diletakkan di antara syartotan, misal, yaitu yang dinampakkan itu apa aja, seperti doa, atau ingin menerangkan sesuatu lebih jelas gimana. Contoh misalkan, qala Umar radhiyallahu an. Qala Umar radhiyallahu anhu. Seperti yang ada di kitab nomor 1. Qala Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu. Nah, ini kalimat yang ingin dinampakkan. Yang ingin dinampakkan itu apa aja? Seperti doa. Ini doa. Nah, qala Umar radhiyallahu anhu. Nah, kemudian katanya apa, misalkan titik-titik. Misalkan yang kedua tadi ingin menerangkan sesuatu, misalkan dhahabtu ila madrasah. Dhahabtu ilal madrasah, terus dikasih tanda qariban minal masjid. Al-an al-ams, saya telah pergi ke sekolah. Dhahabtu ilal madrasah, terus kita kasih keterangan, ingin menerangkan sesuatu, madrasahnya itu di mana, tempatnya itu di mana, untuk kita memperjelas akan suatu hal. Dhahabtu ilal madrasah, kemudian kita kasih alamat syartotan, qariban minal masjid, jadi madrasah itu dekat dengan masjid. Al-ams. Nah, ini ingin menerangkan madrasah. Jadi kalimatnya ditampakkan. Misalkan dhahabtu ilal madrasah, madrasahnya kita ingin tampakkan kepada audiens atau kepada pembaca. Kita kasih tanda syartotan, qariban minal masjid. Terus kita sambung kalimat setelahnya, al-ams, nuqtoh. Nah, dah. Rafif paham? Paham Tom? Fabian? Paham tak? Insyaallah. Syartotan tadi paham lah, syartotan. Nih syartotan. Jadi syartotan itu, Ustaz ulangi, perkataan yang ingin dinampakkan. Tujuannya untuk apa? Misalkan tujuannya untuk doa atau untuk menerangkan sesuatu lebih jelas. Kemudian diletakkan di antara tanda syartotan. Misal, qala Umar radhiyallahu anhu. Ini kita ingin nampakkan, ingin mendoakan kepada beliau. Kemudian, dhahabtu ilal madrasah. Madrasahnya di mana? Kita ingin memperjelas kepada pembaca atau audiens. Kita kasih syartotan, qariban minal masjid. Jadi madrasah itu dekat dengan masjid. Kemudian al-ams, kemarin. Ahmad Royan, pahamlah? Ahmad Royan, Kautsar. Paham Tom? Paham Tom? Coba kita lihat. Kita lihat halaman 42. Qala Umar ibn al-Khattab, dikasih tanda, buka bukunya, halaman 42. Halaman 42. Halaman 42. Nomor 1. Qala Umar ibn al-Khattabi. Terus kita kasih syartotan. Alasannya kenapa? Ingin menampakkan bahwasanya ingin didoakan kepada Umar. Kemudian kasih nuktotan. Kenapa dikasih nuktotan? Karena itu Umarnya mau berbicara.
maka diletakkan sebelum kalimat yang akan dibawakan oleh pembicara. Kemudian setelah itu dikasih alamatut tansis. Alamatut tansis itu apa? Dalam bahasa Indonesianya tuh alamat tanda kurung, tanda tutup kurung, tanda buka kurung. Kalau kita lagi berbicara kepada orang, maka dikasih alamatut tansis. Alamat tutup buka tutup kurung. Alimu auladakumus sibahah warrimayah warruqubal khayli. Kemudian yang nomor 2, yumarisun nasu ba'dal ansyitah. Manusia ingin berlatih sebagian kegiatan-kegiatan. Untuk apa? Sebabnya apa? Bila kita ingin menerangkan sebab, maka dikasih alamat, maka dikasih al-fasilah al-manqutah. Al-fasilah al-manqutah itu apa? Titik di atasnya, di bawahnya koma, untuk menjelaskan sebab. Sebabnya litarwihi anin nafsi, untuk mengistirahatkan atau untuk menghibur diri. Kemudian yang nomor 3, qala ta'ala. Allah Azza wa Jalla berkata, fihi syifa'un linnas. Itu yang tanda itu alamatut tansis itu. Jadi kalau nuktotan itu ditulis sebelum kalimat yang akan dibawakan. Kalimat yang akan dibawakan itu fihi syifa'un linnas. Nah, jadi diletakkan nuktotan itu sebelumnya. Adapun alamatut tansis, kalimat yang dibawakan diletakkan di antara alamatut tansis. Kemudian nomor 4, Dhabtu ila Makkah, saya pergi ke Mekah. Kita kasih sebabnya apa? Kita kasih al-fasilah al-manqutah. Li usolliya fil masjidil haram, untuk sholat di Masjidil Haram. Jadi sebab. Jadi setelah setelah al-fasilah al-manqutah itu menunjukkan kepada sebab. Syatir, pahamlah? Baik, siapa yang belum paham? Ada yang belum paham? Khairul ulum. Baik, lanjut. Iftah safhah isnain wa khamsin. Isnani wa khamsin. 52. Halaman 52. Ini gampang juga. Tinggal lanjut-lanjut saja. Buka halaman 52. Bisa hapuslah. Ini sebentar insya Allah paham. Sebentar insya Allah paham. Wawul mat wawul layyin. Nah, wawul mat itu harokat sebelumnya itu dhammah. Wawunya sukun. Nah, ini dinamakan dengan wawul mad. Adapun wawul layyin, kalimat sebelumnya fathah, harokatnya, setelahnya waw sukun. Nah, ini bedanya. Gampang. Kita lihat di buku. Kita lihat di buku yang alif dur itu wawul mad. Kemudian sur, tur. Kemudian yang di sampingnya yang baris fathah setelahnya waw sukun dinamakan wawul layyin. Misal daur, saur, taur. Kemudian yang di bawah bur, tul, ud.
gus, gul, itu semuanya wawul mad. Adapun wawul layyin itu yang di sampingnya, yang dikasih tanda blok. Dikasih blok kuning di dalam buku. Paham? Gampang. Wawul mad itu harokat sebelumnya dhammah. Wawunya sukun. Wawunya sukun, harokat sebelumnya dhammah. Adapun wawul layyin, wawunya sukun, harokat sebelumnya fathah. Harokat sebelumnya fathah. Kita misal, waw sebelumnya harokatnya dhammah, misalkan tur, sur, tur, hur, juf, hul. Misal lagi yang harokat sebelumnya fathah, wawunya sukun. Misalkan daur, saur, taur, haur, jauf, haul. Yang dikasih blok kuning di dalam buku halaman 52 itu wawul layyin. Adapun yang tidak dikasih blok strip kuning itu wawul mad. Paham tum? Coba Fabian jelaskan wawul mad itu apa, wawul layyin itu apa? Fabian. Wawul mad, wawul layyin. Kenapa tak ada suaranya? Jelaskan perbedaan wawul mad sama wawul layyin. Tadi paham lo, tadi ngangguk-ngangguk. Coba diterangkan ke temannya secara singkat. Coba. Malu. Antum nih rajin. Rajin antum nih. Coba ayo. Tapi kurang memperhatikan. Tapi kurang memperhatikan. Coba jelaskan kepada teman-temannya apa itu wawul mad, apa itu wawul layyin. Ayo Fabian. Limadha dhahiktum? Limadha dhahiktum ya Fabian? Katanya tadi paham. Zaidan, coba Zaidan. Zaidan. Wawul mad. Apa yang dimaksud? Wawul mad tuh yang sebelum waw sukun tuh dhammah. Baik. Mumtaz. Terus Wawul layyin yang sebelum waw sukun fathah. Baik, mumtaz. Ya. Nah, seperti itu Fabian penjelasannya, ringkas, enak, mudah paham. Coba Muklas Karib. Ulangi. 616. Ulangi. Kalaunya wawul mad tuh sebelum waw sukunnya dhammah, kalau wawul layyin tuh sebelum waw sukunnya fathah. Contoh, coba kasih contoh. Kalau wawul mad contohnya tul, kalau wawul layyin contohnya taul. Baik. Jazakallahu khair. Baik. Gampang. Kita pindah setelahnya mudzakkar muannas. Ini sudah antum udah tahu juga kayaknya. Kita ulang aja sesuai panduan buku. Ini udah paham lah wawul mad sama wawul layyin. Udah lah paham lah. Lanjut. Mudzakkar muannas. Ini gampang. Mudzakkar wa muannas. Lihat semuanya di buku masing-masing. Mudzakkar muannas. Coba Rafid baca yang warna merah. Halaman 53. Baik. Al-ismu qismani mudzakkarun wa muannas. Al-ismu al-mudzakkar wa ma dalla ala dzikra min insanin aw hayawanin aw ghairi dzalik. Ala dzakari. Apa-apa belajar. Enggak apa-apa belajar. Hayawanin aw ghairi dzalik. Al-ismu al-muannas wa ma dalla ala al-unsa
min insanin aw hayawanin aw ghairu dzalik min alamati ta'nisi ta'ul marbutah. Baik. Jadi isim itu dipandang dari jenisnya ada dua. Isim dilihat dari segi laki-laki dan perempuan, dilihat dari segi pandang jenis. Jenis isim itu terbagi dua. Ada laki-laki, zakar atau muzakkar, atau unsa muannas. Nah, jadi yang telah dibacakan Rafif tadi, isim itu terbagi dua dari segi laki-laki dan perempuan. Jadi yang pertama, isim itu ada yang mudzakkar, ada yang laki-laki, dan ada yang muannas, yang perempuan. Jadi bedanya itu cuma satu, yang muannas belakangnya ada ta marbutah. Muannas yang belakangnya ada ta marbutah itu adalah muannas, isim muannas. Adapun isim mudzakkar tidak ada ta marbutahnya. Kita kasih contoh: muslimah, Fatimah, Qo'ah, kemudian Mistarah, kemudian Talibah. Nah, isim muannas itu semuanya tanda akhirnya adalah ta marbutah. Ta marbutah. Nah, misalkan muslimah, Fatimah, Qo'ah, Mistarah, Talibah, atau misalkan lagi Lailah, malam. Nah, ini semuanya muannas. Semua yang diakhiri dengan huruf ta marbutah, ini muannas. Adapun yang tidak pakai ta marbutah itu artinya mudzakkar. Contoh lawannya yang mudzakkar: Muslim, Zaid, Fasal. Misalkan lagi kolam, terus babun. Nah, isim dari segi jenis kelaminnya terbagi dua. Ada isim mudzakkar tanpa ta marbutah di belakangnya. Ada isim muannas yang pakai ta marbutah. Ini semua mudzakkar. Alasannya apa, Ustadz? Tidak ada ta marbutah di belakangnya. Lihat, di belakangnya tidak ada ta marbutah. Berbeda dengan yang ada ta marbutah, maka jenis kelamin dari isimnya itu adalah muannas, perempuan. Contoh Fatimah, Muslimah, Qo'ah, Mistarah, Talibah, Lailah. Ini semuanya muannas. Nah, ada pengecualian. Di sini ada pengecualian. Dalam nama itu dikembalikan kepada pemilik nama tersebut. Misalkan paman Nabi, Hamzah. Nah, ini kelihatan lah. Hamzah. Belakangnya ta marbutah. Ini perempuan kah, Ustaz? Bukan. Jadi ada pengecualian. Kalau dalam nama itu kembali kepada jenis kelaminnya masing-masing. Hamzah misalkan buat laki-laki, maka itu laki-laki. Adapun misalkan, misal ini ala sabilil misal, sebagai misal saja, misalkan Fatimah, misal namanya ini buat laki-laki. Ini ada orang yang namanya laki-laki Fatimah, maka dia mudzakkar. Bukan muannas. Fahimtum? Jadi ada pengecualian. Buat nama itu kembali kepada personalnya masing-masing. Apakah dia laki-laki atau perempuan. Adapun isim dari asalnya apabila diakhiri dengan ta marbutah alamatnya, maka itu adalah
isim muannas. Adapun isim mudzakkar itu bila ta marbutoh, tanpa ada ta marbutoh. Fahimtum ya ikhwah? Fahimtum durusul an? Fadel. Coba kasih contoh isim muannas. Jangan dari sini. Kasih satu contoh. Hah? Arihlah. Thayyib, mumtaz. Yang mudzakkar apa? Yang mudzakkar Fadel. Kursiyun. Thayyib. Satir. Satir Goni, kasih contoh mudzakkar muannas. Yang muzakkar maktab. Thayyib. Yang muannas aryadah. Thayyib, mumtaz. Masya Allah, mumtaz. Oka Priyadi, kasih contoh mudzakkar muannas satu-satu. Mudzakkar yang tidak ada ta marbutoh di belakangnya. Adapun muannas itu pakai ta marbutoh. Pengecualian apabila nama orang, maka itu kembalikan kepada personalnya masing-masing, apakah dia laki-laki atau perempuan. Baik, kasih contoh. Oka Priyadi, mudzakkar apa kalimatnya, muannas apa? Rancak ini udah sering kayaknya udah belajar. Mudzakkar muannas ini udah insya Allah paham semua. Coba kasih contoh. Muannas ghurfatu. Baik, mumtaz. Mudzakkar. Kitabun. Baik, Masya Allah. Insya Allah semuanya paham ya. Mungkin ini saja yang Ustadz sampaikan hari ini. Nanti setelahnya hari Selasa kita akan belajar halaman 55. Salah dan khilaf itu dari Ustadz pribadi. Allah dan Rasul berpasakannya. Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Tanya nggak Bapak sebelum Ustadz tutup? Nggak ada lah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.